Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Halo Smart Listeners, selamat malam. Apa kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan di hari ini, di tanggal 16 November ya, saya Audrey Joanna kembali menemani Anda dalam Smart Character. Dan pastinya bersama dengan tim Power Character yang hari ini sudah ready untuk menyampaikan materi yang luar biasa sekali berkaitan dengan 10 November, seperti yang dikatakan oleh Mas Harmoni, Hari Pahlawan. Dan hari ini kita akan bahas how to be a hero. Dan sudah ada Mas Harmoni, Mbak Golda dan juga Mas Konan. Halo semuanya. Ini Halo. kompak semua pakai batik semuanya. ya? Yes. Pakai batik semua ya. Pakai batik semua. Aku kurang janjian berarti ya. Tapi yang pasti malam hari ini topiknya menarik ya, Mas Harmoni, Mas Konan dan juga Mbak Golda. How to be a hero gitu. Tapi sebelumnya definisi hero di sini yang bakal kita bahas malam ini seperti apa? Bukan kayak Spider-Man dan Iron Man kan ya? Bukan. Kita hari ini nggak ngobrolin Avengers, Iron Man, Spider-Man nggak kok. Oke. Gimana Mas? Silakan Ya, Mas Harmoni. baik. Jadi bicara soal kepahlawanan, kita kalau ngomongin pahlawan kepikirannya Avengers, kepikirannya Spider-Man, orang-orang yang punya superpowers gitu loh. Tapi sebetulnya kepahlawanan itu ada di dalam diri kita. Kepahlawanan itu bicara tentang spirit yang ada di dalam diri kita. Kepahlawan itu bicara tentang perjuangan gitu. Dan saya percaya setiap orang mampu menjadi pahlawan. Dan topik hari ini kita akan membahas kepahlawanan dari sudut pandang karakter, bagaimana kita mampu menjadi pahlawan berdasarkan dengan potensi dan kekuatan kita masing-masing gitu. Kita sebetulnya punya talenta masing-masing yang Tuhan berikan, sehingga kita harus kita harus menggunakan potensi tersebut agar kita mampu bermanfaat dan menolong orang lain. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya akan membahas kisah ya dari Profesor Philip Zimbardo. Ya, dia seorang profesor psikologi, ya, dia terkenal dengan eksperimen di Stanford Prison Experiment. Kalau itu sampai difilmin waktu itu. Jadi penjara, jadi eksperimen penjara, ada orang-orang yang berperan menjadi napinya, ada orang-orang yang berperan menjadi polisinya. Dan ditemukan ternyata orang-orang yang disebutkan sebagai Lucifer Effect gitu ya. Ternyata orang-orang itu bisa menjadi jahat ketika mereka punya otoritas, ketika mereka berkuasa, ketika mereka punya kesempatan untuk melakukan berkuasa dan melakukan kejahatan atas orang lain gitu. Dan harusnya eksperimen tersebut itu cuman 40 hari, tapi dipotong jadi cuman 2 minggu karena orang-orang udah pada stres dengan eksperimennya Philip Zimbardo. Nah, tapi penemuan yang terbaru dari Stanford eksperimen tersebut yang hari-hari ini sedang lagi dikupas, yang menarik adalah the hero effect gitu loh. Ceritanya waktu itu eksperimen tersebut itu mau dilanjutin sama Profesor Zimbardo. Loh kan memang perjanjian kerjanya kan 1 bulan. Yes. Tapi ada orang lain yang mengingatkan, itu orang-orang yang di eksperimen kamu itu udah pada stres, udah mau jadi gila, udah minta keluar terus. Tapi kamu masa paksain eksperimen ini berjalan terus? Tapi kamu kontraknya 1 bulan. Gitu. Nah, ada orang-orang yang mengingatkan bahwa Philip Zimbardo ini sudah kelewatan batas, dan orang tersebut adalah seorang pahlawan yang sekarang menjadi istrinya Philip Zimbardo gitu. Ya, jadi ceritanya dulu ceritanya begitu, dan akhirnya istrinya Zimbardo itu dinilai sebagai perilaku yang memiliki kepahlawanan yang luar biasa karena memberhentikan eksperimen tersebut gitu. Karena eksperimen tersebut sudah betul-betul membahayakan bagi jiwa seseorang gitu. Dan yang menarik lagi adalah setelah itu dibuat kegerakan oleh mereka di seluruh dunia tentang the hero effect ini. Dan modul-modulnya ini menarik. Modulnya menarik. Pokoknya prinsipnya sederhana, bahwa seseorang itu pasti punya hati nurani. Dan hati nurani itu dibentuk oleh moral. Hati nurani itu dibentuk dari kemanusiaan, humanism. Hati nurani itu terbentuk dari empati.
Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah, kita mau berdiri terhadap berdiri untuk membenarkan ketika ada masalah kita mau berdiri untuk menegur kesalahan tersebut atau tidak. Ya, jadi ini sosial eksperimen gitu. Betul-betul orang-orang lagi dicoba gitu ya. Ada kakek-kakek yang sudah tua didorongin sama suster. Ya, ini mereka itu semua aktor gitu. Mereka berdua ini aktor. Ceritanya susternya itu suster yang jahat gitu. Dan kakek ini kehausan. Tapi susternya nggak mau ngasih minuman gitu. Ya kamu kan punya minuman, tadi kan minum, ntar kamu kencing-kencing terus aku nggak mau repot gitu. Nah tapi di depan oleh orang-orang yang melewati pelatihan heroism. Apakah mereka bertindak atau tidak? Apakah mereka diem aja atau mereka berdiri menegur suster tersebut? Ketika Anda ditempatkan posisi tersebut, melihat ada seorang perawat yang harusnya merawat seorang kakek, tapi malah menyiksa, bahkan memukul kakek tersebut, apakah Anda diam saja, melihat saja, merekam saja, atau Anda melakukan sesuatu untuk membuat perubahan tersebut? Do you help the grandpa? Do you help the patient or not? Gitu loh. Nah itu yang disebut sebagai heroism effect. Seringkali kita melihat sesuatu yang salah, tapi kita diam aja. Seringkali kita melihat sesuatu yang salah, udahlah, gue nggak mau cari masalah. Mendingan gue diem aja, gue rekam aja malah. Nah, itu jadi masalah gitu. Nah, jadi topik pada malam hari ini bicara tentang kepahlawanan. Setiap orang mampu menjadi pahlawan. Oke, setiap orang mampu menjadi pahlawan ya. Dan yang pasti semua listeners nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Sebenarnya gimana caranya untuk menjadi pahlawan juga untuk orang-orang sekitar. Bisa jadi berkat lah ya. Dan yang pasti untuk Anda juga yang ingin bertanya, boleh nanti disimpan ya, nanti kita jawab minggu depan. Dan yang pasti semua listeners Anda bisa tahan waktu Anda ya, nanti kita akan memperbincangkan ini sampai dengan jam 10 malam, jadi tetaplah bersama kami, kita rehat sebentar, dan pastikan Anda masih mendengarkan Smart Character. Oke, small listeners, kita lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini tentang how to be hero ya, masih berkaitan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November yang pasti nggak cuman pahlawan-pahlawan Indonesia seperti Jenderal Sudirman, Imam Bonjol dan lain sebagainya, ternyata kita juga bisa jadi pahlawan untuk orang-orang sekitar kita. Nah tadi seperti yang Mas Harmoni bilang tuh menarik ya, bahwa kadang kita itu kurang speak up. Nah, kita kadang takut gitu. Tapi sebenarnya faktor-faktor apa lagi sih yang membuat kita itu nggak berani untuk mengatakan hal yang baik gitu untuk orang-orang sekitar? Mungkin Mas Conan boleh bantu kita, Mas. Ya, selamat malam, smart listener. Selamat malam. Jadi hari ini seru banget ya, kita mengingat kembali tentang 10 November ya, bahwa pentingnya kita membangkitkan kepahlawanan di dalam diri ya. Jadi bagus temanya. Jadi bukan fokus mencari pahlawan di luar diri, tapi menjadi pahlawan. Ya, fokusnya bukan di mencari tapi menjadi, sama, bukan fokus mencari berkat tapi menjadi berkat. Karena beda. Banyak orang cari tapi dia lupa dirimu harus menjadi berkat, ya kan? Nah, ini kita bukan fokus mencari pahlawan, tapi ingat kita semua bisa loh jadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan. Nah, buat saya kepahlawanan tidak bisa dilepaskan dari satu kata, yaitu krisis. Krisis, oke. Okay. Ya, pasti ada krisis terjadi. Batman disebut pahlawan karena ada Joker di sana. Ya, karena ada krisisnya gitu. Kalau enggak, ya enggak ada pahlawan gitu. Jadi pasti pahlawan akan sangat dibutuhkan dan akan sangat terlihat ketika ada terjadi krisis dalam area itu, dalam kurun waktu itu, dalam kesempatan itu. Nah, bicara krisis, ada 3 hal penting juga nih yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan yang saya sebut KPK, ya kan? KPK. Ya. Nah, yang pertama keberanian. Pahlawan itu harus punya keberanian, nyali. Ya, kenapa? Karena yang namanya krisis pasti ada tantangan. Yang namanya krisis, tantangannya pasti nggak biasa. Dia harus keluar dari zona nyaman. Tadi kalau Mbak Audrey bilang, kenapa orang nggak berani speak out? Ya karena dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Dia mau main aman. Ya nggak bisa. Ya. Jadi yang pertama, seorang pahlawan harus punya keberanian.
Dia harus mengambil kesempatan. Dia harus berani menghadapi tantangan. Karena setiap kesempatan pasti ada tantangannya. Setiap tantangan pasti ada kesempatannya. Kesempatan untuk jadi pahlawan tadi. Yang kedua, P-nya bicara pengorbanan. Oke. Ya, pahlawan ini ya harus berkorban ya, harus sacrifice. Makanya musuh menjadi pahlawan adalah ego. Hidup dengan ego. Orang yang hidup dengan ego akan terasa bego loh sebenarnya. Kenapa? Karena dia benar-benar fokus ke dirinya sendiri. Oke. Tadi Mas Harmono ini bilang, ya orang itu punya nurani. Ya lawannya ego ya nurani. Seorang pahlawan adalah orang yang mendengarkan. Nah, di dalam nurani kita, kalau kita benar-benar dengar, itu akan banyak dengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan pasti apa? Tolong orang lain, bantu orang lain, jadi berkat buat orang lain, bukan buat manjain diri sendiri. Ya, yang keduanya dia bicara pengorbanan. Seorang pahlawan harus berkorban di tengah krisis yang harusnya mengeluh, kita bersyukur bahkan memberkati orang. Nah, itu kan pengorbanan. Ya, jadi seorang pahlawan itu harus mau berkorban. Other first. Orang lain dulu. Ya, orang lain dulu. Banyak kita dulu ya, bukannya ya tentu kitanya harus kuat dulu, tetapi banyak orang stop di situ. Akhirnya sibuk dirinya sendiri. Nah, betul itu. Selfless. Ya, harus selfless. Ya, harus selfless. Banyak orang selfish. Menjual ikan, dia kan selfish. Selfless, dia kan selfless. Ya, pengorbanan. Yang ketiga, K-nya bicara ketulusan. Oke. Ya, pahlawan nggak boleh hitung-hitungan. Kebayang nggak kalau semuanya hitung-hitungan, Batman hitung-hitungan, nih bensin berapa nih? Gue ngejar-ngejar Joker, ngejar musuh, bensin, gue Pertamax nih, waduh dihitung-hitung, rembes, itu kan susah ya. Jadi kepahlawanannya nanggung, ya kan? Ya harus ketulusan, nggak hitung-hitungan. Karena kalau kita hitung-hitungan, ya kita akan dapat apa yang kita hitung, ya itu aja. Tapi kalau kita nggak hitung-hitungan, kita akan dapat apa yang kita nggak pernah hitung loh dari Tuhan. Ya. Jadi penting sekali ketulusan. Emang kita mau ya tulus jadi pahlawan. Dan kita lihat aja, ini indikator semua pahlawan kok. Lihat aja Jenderal Sudirman. Keberanian, pengorbanan, ketulusan kok. Ya. Semua mau sebut siapa pahlawan-pahlawan pasti ada APK ini. Bagaimana mereka berani, bagaimana mereka berkorban, dan bagaimana tulusnya mereka sebagai pahlawan. Seperti itu. Itu Mbak Audrey. Luar biasa ya, hari ini dapat kepanjangan baru dari KPK ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi keberanian, pengorbanan, dan juga ketulusan. Ini kunci dan juga mungkin sesuatu yang dimiliki oleh pahlawan gitu ya, hero. Nah, tapi ini menarik juga nih Mbak Golda, kan keberanian ya. Tapi kadang banyak sekali mungkin karena background atau mungkin lingkungan yang membentuk kita selama kecil gitu ya, kita nggak usah speak up dan lain sebagainya. Ini membuat kita sampai dewasa nih jadi males gitu ya untuk speak up, untuk berbicara. Ini pengaruhnya seberapa besar sih Mbak Golda, boleh di-share nggak? Ya, dalam pembentukan karakter seseorang, pola asuh itu memang sangat berpengaruh besar, Mbak Audrey. Tetapi kita juga nggak bisa mengesampingkan ada yang namanya teori responding, di mana ketika kita tahu pola asuh itu pasti mempengaruhi golden age. Gambaran kita tentang orang tua, kemudian perilaku orang tua, pola asuh yang kita terima gitu. Sekalipun mungkin saya nggak diasuh sama orang tua, sama nenek, om, tante gitu, itu bisa yang mungkin kalau dulu kecil saya baru mau ngomong, udah langsung udah diem, nggak usah ngomong, mami udah tahu apa yang mau disampaikan. Atau nggak mungkin juga di sekolah gitu ya, pendapat kita nggak pernah ditanya. Ketika kita mau menyuarakan sesuatu langsung dibungkam, itu kan jadi bisa membuat cara berpikir kita ya udahlah saya nggak perlu berbicara. Dampaknya apa ya? Kalau misalnya di lingkungan kerja ketika ada meeting ditanya pendapat, akhirnya jadinya semuanya diam, ada budaya. Tetapi ini bicara juga terkait dengan adanya krisis, di mana memang krisis itu nggak bisa kita selalu, ini kan kita membahas kepahlawanan ya, di mana ada kondisi kita yang memang nggak mau harus ada yang ambil tindakan, harus ada yang ambil action. Kalau enggak ya tidak akan ada perubahan. Kalau enggak tadi yang ilustrasi Pak Harmoni bilang di awal, ya kalau enggak nanti si kakek itu yang bisa celaka. Akan ada banyak hal kalau misalnya kita tidak ambil tindakan. Nah, ketika pola asuh yang udah kebentuk sama kita, tapi ketemu dengan kebutuhan, mana yang mau kita pilih?
Jadi tetap semuanya kembali kepada pola responding. Si pemalu bisa loh mendadak dia bisa langsung verbal, bisa langsung mengucapkan sesuatu, langsung ambil action. Yang tadinya cuma diem di rumah, tiba-tiba ketemu dengan kebutuhan, ada orang sakit langsung ditolong, itu sangat memungkinkan. Jadi saya berharap itu nggak jadi labeling sih. Sekalipun kita punya kebiasaan, tapi saya berharap ketika kita ketemu kebutuhan, kita bisa langsung switch, kita punya respon untuk jadi pahlawan buat orang lain juga. Oke, dan pastinya tinggal mendengarkan hati nurani juga ini penting sekali ya Mbak Golda ya. Oke, kita rehat dulu Mbak Golda, Mas Konan dan juga Mas Harmoni. Sebentar kita akan melanjutkan perbincangan kita. Jadi pastikan semua listeners Anda masih mendengarkan perbincangan menarik malam hari ini, How to be Hero, dan pastinya kami akan menemani Anda sampai dengan jam 10 malam nanti. Ya, semua listeners masih dalam Smart Character malam hari ini dan juga pastinya masih bersama tim Power Character, ada Mas Harmoni, Mbak Golda dan juga Mas Konan ya. Kita masih memperbincangkan tentang how to be hero. Nah, zaman-zaman sekarang ini hero-hero ini juga seperti yang Mas Harmoni bilang ya, muncul dari dunia digital gitu. Banyak yang mungkin bikin apa ya, buka dukungan dan juga mungkin donasi uang. Nah, ini gimana Mas kalau misalnya di-compare sama yang sekarang ini? Bahkan juga ada yang cuma shoot-shoot doang gitu ya, biar viral. Nah, ini gimana Mas kebiasaan seperti ini? Jadi ini menarik sih. Menurut saya melihat generasi milenial dan menuju generasi Z gitu ya. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir, anak-anak yang lahir tahun 2000-an ke atas. Semakin banyak pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Menurut penelitian pun juga ditemukan bahwa generasi milenial ini memang termasuk tergolong generasi yang transisi gitu. Dari generasi analog menuju generasi digital. Kita masih sempat ngerasain namanya kaset tape, VCR gitu ya, disket, floppy disk gitu ya. Itu kita generasi transisi gitu. Tapi sedangkan generasi Z, mereka yang purely lahir di generasi digital, yang mereka sadar bahwa generasi sosial media ini sudah di mana-mana, dan menurut survei dikatakan mereka generasi Z adalah generasi yang haus akan dampak gitu ya. Mereka bahkan banyak sekali anak-anak muda yang masih di bawah 20 tahun, masih umur 14 tahun, 15 tahun sudah memulai kegerakan. Salah satu contohnya satu anak di Swiss gitu ya. Dia memulai kegerakan pencinta alam gitu karena global warming ini semakin bahaya, dan dia mendapatkan banyak award karena dia memulai sebuah kegerakan tersebut. Ada juga di India gitu ya, karena di sana budaya dinikahkan masih kental sekali. Jadi anak-anak masih di bawah umur, masih umur 13 tahun, 14 tahun sudah dinikahkan, dia membuat video dan video tersebut viral gitu loh. Jadi mereka betul-betul generasi yang betul-betul memiliki dampak yang besar. Namun titik kritisnya juga jadi banyak gitu. Saya juga menangani sebuah sekolah gitu ya yang di Kelapa Gading gitu ya. Ini fenomena yang menarik gitu. Mereka tidak memperdulikan privacy. Gitu ya. Kemana-mana itu direkam gitu. Gurunya ngajar direkam, gurunya ngomel-ngomel direkam, gurunya pilih kasih direkam, terus dikasih komentar-komentar gitu, diedit videonya. Dan akhirnya videonya viral di kalangan sekolah itu gitu. Dan ya inilah zaman sosial media. Titik kritisnya privacy kita jadi berkurang gitu. Dan sosial media ini adalah sebuah alat gitu. It's a tools, it's a amazing tools. Cuman permasalahannya malah itu bisa membuat banyak anak muda jadi depresi. Menurut penelitian pun juga generasi Z ini generasi yang sangat tingkat bunuh dirinya meningkat 40% ke atas gitu. Di negara-negara maju gitu. Jadi tingkat bunuh diri, tingkat depresi gitu tuh semakin marak di generasi zaman ini gitu. Nah, jadi ironisnya demikian. Nah, permasalahan itu selalu ada. Saya suka dari pembahasannya Mas Konan gitu. Ketika pahlawan itu harus punya KPK gitu ya, harus punya keberanian, harus punya pengorbanan, harus punya ketulusan. Karena ini sebetulnya
ini apa ya, modal gitu loh. Ini wajib dimiliki seorang pemimpin, wajib dimiliki seorang pahlawan. Dan sekarang lagi ngetren yang namanya startup, ada dramanya juga di Netflix kan, Yes. gitu kan. Nah, startup itu startup yang baik selalu dimulai dari yang namanya pain point, Oke. bukan pinball, bukan ya, Mhm. pain point gitu ya. Pain point. Titik rasa sakit atau titik ketidaknyamanan seseorang atau sosial atau titik permasalahan gitu. Titik Oke. sesuatu rasa nggak enak gitu. Contohnya kalau dulu kita mau cari ojek aja, saya masih ingat saya mesti jalan jauh, mesti ke Ya. ujung gang, tawar-menawar gitu ya. Mhm. Kadang-kadang kalau hoki dapat yang murah, kalau misalkan yang pas lagi dapat yang nyebelin dia lagi bad mood bisa di-charge 2 kali lipat gitu kan. Ya. Dan nggak konsisten dan kadang-kadang mereka nggak tanggung jawab, kadang-kadang helmnya bau lah gitu kan, terus tiba-tiba bisa rusak gitu. Dan muncullah sebuah startup yang disebut sebagai Gojek gitu. Yes. Nah, terus ada juga Tokopedia sekarang William Tanuwijaya. Saya ketemu dengan salah satu orang yang hebat juga. Dia namanya Peter Scherer gitu ya. Mhm. Dia membuat startup namanya Wahyu. Oke. Visinya luar biasa sekali gitu. Saya bukan mempromosikan startup ya, tapi ini orang yang luar biasa. Visinya dia bilang, saya pengen Indonesia zero hunger. Saya pengen Oke. Indonesia nggak ada lagi orang yang lapar. Dia memulai kegerakan ini dari warung-warung kecil. Karena sekarang kan sudah banyak Gojek, udah banyak Grab gitu ya, orang-orang sudah masuk ke digital, mau pesan makanan, yang tergilas siapa? Orang-orang kecil yang nggak ngerti teknologi. Ya. Nah, akhirnya warung-warung kecil ini digandeng sama Peter Scherer untuk dilatih, untuk didigitalkan warung-warung mereka. Oke. Wah, itu luar biasa sekali gitu kegerakan ini ya, dan itu semua itu menurut saya mereka juga disebut sebagai pahlawan. Ini yang menarik gitu, poin ketulusan. Banyak orang-orang yang gagal bikin startup gara-gara ujungnya mereka money oriented. Oh yes, oke. Karena mereka tidak didasari dari pain point. Mhm. Mereka didasari dari yang penting waduh kalau bisa scalable, yang penting kalau untung banyak. Mereka mulai dari mindset yang salah yang akhirnya ujungnya marketingnya bagus, produknya nggak menjawab kebutuhan. Ya. Make sense ya? Gitu loh. Mhm. Jadi mulailah dari empati, mulailah dari nurani Anda yang terdalam. Karena saya percaya setiap orang punya yang disebut sebagai discontentment, holy discontentment. Ketidakpuasan rohani, menurut saya, bahasa saya, ketidakpuasan di dalam diri karena melihat ada sesuatu yang nggak beres dan kita punya tergerak untuk memecahkan masalah tersebut. Dan setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Makanya saya bilang everyone can be a hero. Oke. Jadi memang pain point ini menjadi salah satu kunci juga ya bagaimana orang bisa menjadi hero. Tapi kan memang dibutuhkan juga nih self awareness juga ya Mbak Golda ya. Nah, pasti kita juga ingin berdampak untuk orang-orang sekitar dengan melihat kemampuan ataupun skill kita. Nah, ini ada tips-tips atau mungkin triknya nggak supaya kita bisa aware deh dengan apa yang bisa kita berikan ke orang-orang. Karena banyak orang yang ngerasa kayaknya, saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak bisa berdampak sama orang lain gitu, Mbak. Silakan. Ya, untuk menjadi pahlawan buat orang lain itu memang kita harus melakukan sesuatu, nggak harus langsung signifikan ya. Tetapi intinya kan kita memang mau menolong. Hati nurani kita memang ya kita mau berbagi, kita mau membuat orang bahagia gitu. Contoh simpel aja deh Mbak Audrey ya. Saya di dekat rumah saya tuh ada jualan depot minum, itu isinya 3 orang laki-laki bujang yang suami saya ngobrol sama mereka yang penghasilan mereka itu sangat-sangat minim sekali ya. Jadi mereka cuma jaga itu warung, setiap ada yang beli ya diantar gitu 3 orang. Kemarin beberapa minggu yang lalu hujan di daerah rumah kami, kebetulan di rumah saya lagi ada tepung, ada tempe, ada minyak, ada daun bawang. Saya cuma bilang bikin tempe goreng. Pas bikin banyak, saya cuma bilang sama suami saya, kasih deh sama orang yang di sana gitu. Kebetulan juga ada sambelnya, ya saya cuma bikin banyak. Saya taruh di piring, saya agak sedikit manisin bentuknya, kasih, dan mereka sangat happy sekali.
Buat mereka hujan-hujan, dingin, kelaparan, karena mereka pun juga makan berjuang di tengah pandemi ini, dan mereka dapat seperti itu, mereka sangat-sangat merasa diberkati sekali. Ketika mereka merasa diberkati, mereka tuh yang, aduh Bu, makasih ya. Dan setiap kali saya keluar, pasti disenyumin. Kemarin saya keluar dari rumah, ada orang nitip barang, dan mereka langsung menawarkan, oh titip aja di sini, nanti saya nggak akan sampaikan sama yang punya rumah. Mereka inisiatif untuk seperti itu. Dan saya cuma bisa bilang untuk menjadi kita pahlawan buat orang lain, mungkin bahasanya pahlawan ya, tapi saya definisikan adalah kita tuh mau berbagi hidup kita sama orang lain. Nggak perlu punya sesuatu yang, wah saya akan berbagi ketika saya punya uang senilai 100 juta atau 1 miliar, aduh nanti deh. Kalau kita melakukan sesuatu, nunggu kondisi sempurna, maka kita nggak akan pernah lakukan apa-apa. Kita nggak akan pernah mulai. Mulai itu adalah sekarang. Dengan apa yang ada, dengan kondisi sekarang, ya kita memang mau berbagi aja. Apa yang ada, itu yang kita beri. Nggak harus punya sesuatu dulu, baru kita punya banyak dulu, punya wah dulu, baru kita mau lakukan action. Menurut saya nggak perlu nunggu waktu yang sempurna seperti itu. Tetapi itu memang lahir dari hati kita yang memang, saya memang mau nolong, saya mau berbagi. Gitu. Buat mereka, tempe itu udah sebuah pertolongan, perbuatan pahlawan yang mereka akan gitu. Dan itu yang membuat saya aware, oh ternyata untuk menolong orang, membuat orang senang tuh justru hal yang simple kok. Tapi dimulai dari apa? Dimulai kita mulai peduli sama orang. Tadi yang Conan juga sempat sharing, yaitu dimulai dari kepedulian, dari rasa empati kita. Jadi nggak perlu lagi untuk kita menunggu keadaan seperti apa, mulailah dari sekarang. Lihat keluar, siapa yang lewat aus, kasih minum, itu udah sebuah tindakan heroik menurut saya ya. Orang haus kasih minum, itu cukup untuk kita bisa menjadi berkat buat orang. Oke, kalau kata salah satu startup, mulai aja dulu gitu ya. Jadi jangan pikirin dulu ke depannya seperti apa gitu, Smart Listeners. Yang pasti ini semakin menarik, masih bersama Mbak Golda, Mas Harmoni, dan juga Mas Conan. Dan pastikan Anda juga masih mendengarkan perbincangan kita ya sampai dengan selesai, karena nanti juga kita akan analisa tanda tangan Anda yang sudah dikirimkan di minggu lalu di 0812 11 12 959. Kita jeda saat, dan nanti kita masih akan bahas how to be hero. Oke, Small Listeners, terima kasih banyak ya untuk Anda yang masih mendengarkan perbincangan kami hari ini, dan semoga setelah mendengarkan nanti lahir ya pahlawan-pahlawan kecil di sekitar kita, dan bahkan diri kita juga bisa jadi pahlawan untuk orang-orang sekitar kita. Nah, seperti yang diceritakan Mbak Golda, ini menarik ya, kadang ada rasa rasa puas, rasa happy, gembira ketika kita sudah menolong orang. Nah, mungkin untuk Mas Conan nih, kira-kira apakah rasa-rasa itu yang muncul gitu ya, ini men-trigger kita juga untuk melakukan lebih banyak kebaikan lagi gitu, Mas? Masih di mute? Mungkin boleh, oke. Ya, saya rasa iya, karena setiap orang melakukan kebaikan ya, Tuhan sudah menciptakan hormon ya, hormon dopamin. Jadi ketika orang melakukan kebaikan, dopamin itu mengalir. Nah, dopamin itu yang membuat orang itu merasakan satu happy yang memang dari dalam dirinya itu. Ya, makanya rumusnya kan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kalau orang happy-nya dapat dari menerima aja, berarti itu belum bahagia yang sesungguhnya. Bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kita mau memberi. Ya, mau memberi, bahkan kita belum mampu memberi, tapi kita mau memberi. Jadi tadi bagus banget juga dari Ibu Golda cerita. Nah, memang kalau kita bicara kepahlawanan, ya kan, area kita paling kurang lebih dua kan, keluarga sama kerjaan. Keluarga sama kerjaan, pastikan di dua area itu KPK kita tuh muncul. Ya, KPK kita, jangan orang misalnya biasa ngasih ke orang tuanya duit gitu ya, pas lagi COVID langsung dipotong, kan kesian ya. Baru COVID bentar kita bisa ada yang langsung dipotong gitu kan. Tetap aja kasih, berkat nggak kemana gitu kan. Buat keluarga misalnya. Jadi penting sekali lewat hal-hal simple, lewat hal-hal kecil. Nah, tapi yang buat saya kepahlawanan itu nggak bisa dilepas dari yang tadi, keberanian, pengorbanan, sama ketulusan. Karena salah satu dicabut aja itu jadi nggak keluar sisi kepahlawanannya. Coba keberanian dicabut ya, dia orangnya punya pengorbanan sama punya ketulusan, tapi nggak pernah bertindak, ya nggak berani.
Nanti takutnya kalau diomongin orang gue jilat, nah kalau orang itu malah ini nusuk gue dari belakang, sebenarnya dia mau berkorban dan dia tulus orangnya, cuman nggak berani aja, nanti daripada, nah itu tuh ya, akhirnya nggak keluar sisi kepahlawanannya. Ya, sama juga kita punya keberanian yang besar sekali dan kita punya pengorbanan, tapi nggak tulus. Ya, itu males banget tuh orang bantu nolong tapi diomonginnya ya ampun, walaupun dia bilang saya nggak akan bilang sama siapa-siapa, tapi diomongin sejagat raya. Iya. Ya kan? Atau yang parahnya belum bantu udah ngomongin seolah-olah bantu gitu juga. Kayaknya belum bantu kenapa diceritain kayak dia bantu ya, imajiner ya. Itu nggak bisa juga, keberaniannya mantep, pengorbanannya bagus, tapi nggak tulus ngomongin gitu ya. Itu nggak bisa. Atau juga sama, keberaniannya bagus sama tulus, tapi nggak pernah lebih gitu loh, karena nggak ada pengorbanan, cuman tulus aja, dia nggak hitung-hitungan dan dia berani untuk membantu, tapi ya udah di level-level yang kecil saja. Nah, bicara pahlawan ya, pahlawan tuh bicara ya dampak ya, orang tuh berasa ya ampun ini tempe mantep banget itu ya tadi ceritanya Ibu Golda ya ampun Mas Harmoni sudah kasih waktunya men sampai subuh-subuh konseling misalnya gitu ya. Bayangin mas-mas yang tadi udah dapet tempe di konseling sama Mas Harmoni, wah mantep banget ya. Itu mantep banget ya. Jadi kepahlawanan itu ya kalau didasarkan dengan keberanian, pengorbanan dan ketulusan itu orang benar-benar terasa sekali. Dan jangan lakukan itu hanya ke klien di mana ya kita juga dapat sesuatu, tapi juga di orang-orang misalnya keluarga suka dilupakan soalnya. Kita terlalu jadi pahlawan di luar, keluarga terbengkalai. Di luar keren banget, klien keren banget, tapi karyawan sendiri terbengkalai. Makanya dibilang seperti ini, perlakukanlah karyawanmu sebagaimana kamu mau karyawanmu memperlakukan customer terbaikmu. Perlakukanlah karyawanmu sama seperti kamu mau karyawanmu memperlakukan customer terbaikmu. Tapi kan banyak yang nggak begitu. Jadi pahlawan buat customer, tapi buat karyawan sendiri enggak. Gitu. Jadi ya buat saya balik lagi ke KPK tadi, penting untuk diingat, untuk dilakukan. Bagaimana caranya? Caranya tadi Mbak Audrey bilang cuma satu, kesadaran. Ini mah nggak ada rumus, ini nggak ada tips. Ini cuma sadar, tunggu. Pas ada situasi krisis, tunggu. Saya cukup berani atau enggak? Kalau Anda mau jadi pahlawan, Anda harus memberanikan diri. Nggak semua hal Anda bisa ubah, tapi ada area-area yang Anda bisa ubah. Ya, keberanian. Wah, tunggu nih, dalam keadaan krisis ini, apakah saya sudah cukup berkorban? Kalau benar-benar enggak, bahkan nggak pernah memperhatikan, yang penting gue digaji. Oke, apa yang saya bisa korbankan? Nah, itu kan dibutuhkan kesadaran aja. Ya. Dan lakukan, karena kepahlawanan nggak bisa dilepaskan dari heroic action. Oke, luar biasa ya yang disampaikan Mas Konan. Nah, tapi terkadang juga ini nggak bisa dipungkiri ya Mas Harmoni, ketika kita berbuat baik, ketika kita speak up kepada orang-orang sekitar kita, kadang ada juga orang-orang yang malah menolak gitu untuk diberikan kebaikan itu atau mungkin menerima ya kata-kata ataupun masukan kita. Nah, ini gimana Mas supaya mengantisipasi kita jadi nggak jerah untuk melakukan hal-hal tersebut, karena banyak yang karena orang-orang yang seperti itu, jadi kayaknya saya udah deh nggak usah speak up lagi gitu Mas. Silakan. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Betul. Ini yang disebut sebagai apa ya? Kalau di psikologi itu perlu ada namanya informed consent gitu. Kalau kita dengerin orang, seringkali orang itu punya ekspektasi gitu. Ada dua gitu. Ada orang yang ketika dia cerita, ada yang hanya pengen didengerin aja, tapi ada orang yang cerita pengen dapat solusi. Itu dua motivasi yang berbeda. Nah, that's why saya sebagai seorang counselor, seorang coach, konsultan biasanya nanya gitu. Dan mampu mendeteksi gitu, ini orang hanya butuh di counseling atau butuh konsultasi, butuh solusi. So, sebaliknya juga demikian dalam apapun yang kita kerjakan, ketika kita melakukan menolong orang lain, seringkali orang-orang tersebut itu nggak sadar kalau mereka butuh pertolongan gitu.
Dan itu yang seperti dialami oleh Mother Teresa gitu pada awal-awal dia melakukan servicesnya gitu ya. Dia bawa sabun, bawa air. Pertama-tama nggak diterima dengan baik, pokoknya mereka butuh makan. Ya. Orang-orang yang nggak ngerti tentang kebersihan segala macam ya mereka pokoknya pikirannya bisa makan, bisa minum. Itu doang gitu. Pikirannya Mhm. masih level perut gitu. Tapi Ya. sedangkan orang-orang yang belum paham tentang belum mengerti tentang, bakteri, kuman, segala macam, yang nggak ngerti ya dalam ketidaktahuannya mereka menjadi bodoh gitu. Ya. Jadi kuncinya adalah orang yang tidak mau ditolong adalah mereka yang tidak mengerti, Mhm. mereka yang tidak tahu. Jadi mesti ada pengajaran, mesti ada training, mesti ada insight yang Oke. menyadarkan bahwa kebersihan itu penting. Kenapa harus mandi? Kenapa harus Mhm. keramas? Karena itu bisa jadi penyakitan kalau kamu nggak merawat diri dengan kebersihan. Nah, itu Nah, kan basic buat orang-orang kayak kita gitu. Tapi ya. buat orang-orang yang nggak paham terhadap hal itu ya mereka cuek aja. Buat apa gue spend money buat sabun, buat odol, buat sampo, sedangkan gue Mhm. lebih butuh makan gitu. Nah, Makan, ya. makanya perlu ada pendidikan. Gitu loh. Oke. Makanya, revolusi mental, kalau Jokowi bilang revolusi mental itu semua dari sini, sini Mhm. komplit, whole. Oke. Itu dia small listeners ya. Dan kita sudah masuk di sesi keempat. Nanti kita akan lanjutkan di jam 9 ya. Dan pastinya small listeners masih ada kesempatan untuk Anda yang mungkin pengen dianalisa ya tanda tangannya. Anda bisa kirimkan di 0812 11 12 959. Minggu depan akan kami analisa ya. Dan yang pasti tulis tanda tangan, maksud kami bikin tanda tangannya ya di foto. Terus tulis namanya di bawah tanda tangan Anda. Jangan lupa ketik SC spasi nama, usia dan juga domisili Anda. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Kita jeda saat. Baru saja kita mendengar lagunya Michael Jackson, Man in the Mirror. Ya, lagunya filosofinya bagus sekali. If you want to change the world, start with the man in the mirror. Ya, seringkali kita berusaha untuk mengubah orang lain tapi kita lupa bahwa banyak hal yang perlu kita rubah juga dalam diri kita sendiri. Mari sama-sama membahas topik hari ini, how to be a hero but start free from yourself. Oke, so listeners, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan perbincangan kami ya. Sudah 1 jam berlalu, tapi topiknya masih menarik sekali. Dan masih bersama Mas Harmoni, Mbak Golda, dan juga Mas Konan sampai dengan jam 10 malam. Dan ini juga kesempatan Anda untuk mendengarkan analisa tanda tangan Anda yang sudah dikirimkan di minggu lalu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Dan langsung aja di sesi pertama ini kita akan analisa satu tanda tangan dulu. Silakan mungkin Mbak Golda dipilih saja satu. Oke, saya analisa tanda tangan atas nama Felix dari Jakarta. Halo, Oke. selamat malam Mas Felix, Bapak Felix. Dari hasil analisa tanda tangan yang saya lihat, Anda adalah seorang yang penuh dengan tanggung jawab, melakukan sesuatu dan berorientasi kepada tugas. Jadi kalau ada sesuatu yang belum selesai, Anda pasti akan memikirkan. Jika ada permasalahan dalam pekerjaan, Anda akan berusaha untuk menemukan solusinya. Anda adalah orang yang punya potensi untuk berpikir kritis, berpikir proses, berpikir hasil juga. Anda punya ketegasan dan punya prinsip dalam bekerja. Untuk memulai sesuatu, Anda pun juga bisa memplanningkan bahwa apa yang Anda kerjakan harus bisa Anda selesaikan, serta mencapai hasil yang Anda inginkan. Saya tahu ketika ingin mencapainya pasti akan banyak hambatan, akan banyak permasalahan, akan banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi percayalah pada diri sendiri, Anda bisa menyelesaikan apa yang sudah Anda rencanakan, dan tetap yang terutama, tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan kasih hikmat, dan pesan saya adalah teruslah selesaikan apa yang sudah Anda mulai, tolonglah lebih banyak orang, Anda akan lebih mudah melihat jalan keluar. Itu hasil analisanya. Oke, terima kasih untuk Bapak Felix yang sudah berpartisipasi malam hari ini ya. Oke, kita akan lanjutkan small listeners sebelum kita rehat ya. Mungkin seperti yang Mas Harmoni bilang tadi di awal, kita bisa jadi pahlawan diri kita sendiri pada diri kita sendiri. Tapi emang mungkin Mas kita bisa jadi
pahlawan untuk diri kita sendiri dan mungkin gimana sih caranya mungkin Mas Harmoni boleh kasih tahu sedikit sebelum kita rehat, silakan. Jadi gini, jangan pakai sering ada orang-orang yang tadi kan kita sudah bahas ya bahwa pahlawan itu bisa berangkat dari mana aja. Ya, Salah satunya dari discontentment, dari ketidakpuasan gitu, melihat sesuatu yang nggak beres gitu. Tapi hati-hati juga sebelum kita membenarkan sesuatu, kita mesti cross check diri kita sendiri. Kita mesti mhm, evaluasi diri kita sendiri dulu. Kita mesti berkaca hal-hal yang memang jangan sampai hal-hal yang saya koar-koarkan ternyata saya belum lakukan. Nah, itu ya, akan jadi jebakan buat diri kita sendiri. Jadi jangan menghakimi orang lain sebelum kita mengevaluasi diri kita gitu. Karena ketika kita berusaha jadi pahlawan, pahlawan sama pahlawan sama judge apa ya, menghakimi itu tipis-tipis loh, oke, gitu loh. Jadi kalau misalkan, tadi, Audrey sempat bilang kalau misalkan dia nggak mau ditolong gimana? Ya mungkin sudut pandang kita berusaha merubah orang dan kita tahu kita nggak bisa ngerubah oke, orang. Kita ya, paksa orang untuk berubah, sedangkan kita tahu setiap orang punya kehendak bebas masing-masing. Jadi menyadari ada hal-hal yang controllable, ada yang uncontrollable itu penting gitu, ya. Tapi juga sekaligus juga menyadari bahwa keberadaan kita itu harus memberikan dampak, itu juga penting ya. Jadi kepahlawanan itu, bisa juga berangkat dari diri kita sendiri, poin ini mhm, yang saya maksud adalah semua bisa dari talenta kita gitu. Jangan sampai kita berusaha jadi pahlawan yang memang bukan diri kita gitu. oke, Contoh gitu ya, mungkin mungkin Anda berpikir, "Ah, saya kan orangnya introvert gitu. Saya mhm, kan orangnya pendiam. Saya mah mana bisa jadi pemimpin, saya mah mana bisa jadi pahlawan. Ya si Ono aja orang ekstrovert yang bisa jadi pahlawan tuh. Itu si Kak Golda aja, itu si Kak Conan aja yang jadi pemimpin. Itu mhm, mereka jago banget kalau disuruh jadi pahlawan tuh kan mereka berani tampil." Sebetulnya setiap orang punya peran masing-masing gitu. oke, Kalau misalkan orang ekstrovert gitu seringkali rata-rata dari mereka, mereka adalah seseorang yang, seorang yang horizontal thinker, yang mereka mhm, melihat berpikir tuh secara gambaran besar. Sedangkan orang-orang introvert yang mereka punya karunia untuk berpikir dalam. Nah, Anda orang-orang yang deep thinker, Anda punya karunia khusus, Anda punya talenta khusus untuk berpikir dalam. Jadi misalkan Anda ketika dipercaya menjadi seorang accountant, jangan berpikir bahwa itu adalah hal kecil, no. oke, Ketika Anda mengerjakan tugas Anda dengan baik, ketika Anda membalanskan dengan integritas, ketika Anda tidak menilep duit, Anda mengerjakan dengan kejujuran, Anda sedang menjadi pahlawan terhadap perusahaan tersebut. ya, Gitu loh. Jadi, mhm, mhm, saya jadi inget gitu kayak, ketika sebuah SOP yang harusnya kelihatannya simpel tapi dilanggar, itu bisa membahayakan banyak orang gitu. Seorang mhm, engineer atau seorang insinyur gitu ya, ketika sebelum membangun rumah memastikan fondasinya baik, memastikan kerangkanya baik gitu. Tapi ketika ya sudahlah, kompromi dikit lah gitu kan. ya, Ya yang penting murah dikit lah gitu kan. Nanti ini aja dikurangin, nanti kita bagi hasil gitu. Yang akhirnya malah mencelakakan orang lain gitu. oke, Jalan tol dikorupsi misalkan, ya, jembatan misalkan dikorupsi. Yang terjadi adalah kecelakaan. Nah, mmm, jadi, setiap orang dalam profesinya masing-masing, dalam keahliannya masing-masing, wajib menjadi pahlawan atas apa yang mereka kerjakan. Itu yang disebut sebagai tanggung jawab. Karena ketika mereka tidak melakukan bagian mereka, yang terjadi bisa kekacauan, yang ya, terjadi adalah kerugian. So, jangan berpikir, tadi saya suka gitu statement-nya Ibu Golda gitu ya. mhm, Jadi pahlawan itu nggak perlu dari yang muluk-muluk harus kaya dulu lah, harus punya duit banyak dulu, no. No, start with what you have. Mulailah oke, dari apa yang Anda punya. Tuhan nggak pernah menyuruh orang itu melebihi kapasitas dia, gitu loh. mhm, Jadi yang artinya, ketika Anda diberikan kapasitas khusus untuk menolong orang lain, lakukanlah dengan maksimal, jangan bandingin dengan orang lain gitu, ya. Jadi start with what you have, apa yang Anda bisa berikan, apa yang Anda bisa korbankan, apa yang Anda bisa, lakukan dengan ketulusan. Nah, itu yang menjadi esensial dalam, dalam kepahlawanan kita.
Oke, luar biasa sekali semua listeners ya. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini tentang how to be a hero dan pastinya juga masih ada beberapa tantangan yang akan kami analisa ya. Dan untuk Anda yang ingin dianalisa boleh sekali ya. Di minggu depan akan kami analisa dengan kirimkan foto tanda tangan Anda di atas kertas putih dengan tinta hitam ataupun biru boleh. Dan pastikan Anda menuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Dan jangan lupa ketik format SC, spasi nama, usia, dan juga domisili. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Kita jeda saat untuk Smart Karakter sampai dengan jam 10 malam. Oke, semua listeners, terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan kami malam hari ini dalam Smart Karakter. Dan yang pasti masih bersama Mas Harmoni dan juga Mbak Golda serta Mas Conan ya. Sebelum kita analisa satu tanda tangan di malam hari ini, mungkin kita ke Mas Conan dulu ya. Ini kan tadi disebutkan bahwa kita bisa jadi pahlawan untuk diri kita sendiri juga ya, sebelum kita mungkin bisa menjadi pahlawan untuk orang-orang sekitar kita. Tapi gimana sih Mas caranya untuk kita bisa menjadi pahlawan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan talent dan juga mungkin kemampuan kita, supaya nggak berlebihan, nggak over, dan juga nggak kurang. Silakan. Menjadi pahlawan, seorang pahlawan dilihat dari responnya mereka, ya. Respon kalau kita bedah, respon ini ada 4, ya. Respon pikiran, 4P ya. Respon pikiran, respon perasaan, respon perkataan, sama respon perilaku perbuatan lah ya, motorik ya. Nah, jadi coba bayangin deh, kalau kita mau jadi seorang hero, dimulai dari diri kita sendiri, ya. Dimulai dengan dalam diri kita sendiri. Nah, respon kita nih harus respon seorang hero dari cara kita berpikir. Kira-kira seorang hero apa sih yang mereka pikirkan? Ya, kita nggak akan jadi seorang hero kalau kita nggak pernah menata ulang, membereskan ulang, memperhatikan ulang cara kita memandang sesuatu. Karena cara pandang seorang hero sama cara pandang seorang zero, makanya ada istilah from zero to hero. Okay. Ya, cara pandangnya udah pasti beda. Makanya satu zero, no dampak, yang satu hero. Kenapa? Cara pandang terhadap krisisnya udah beda. Ya, jadi cara pandangnya pasti beda. Jadi kalau mau jadi seorang hero, kita harus men-style ulang cara kita memandang sesuatu. Kenapa? Karena kalau cara pandangnya beda, akan muncul pemaknaan yang beda terhadap sesuatu yang sama. Situasinya sama, tapi maknanya beda. Kenapa? Karena gini, satu situasi bisa kita lihat dari berbagai angle, dari berbagai sisi. Nah, seorang hero dia harus punya cara pandang yang benar. Kalau dia mau jadi hero di keluarganya misalnya, dia nggak bakal bisa jadi hero kalau dia selalu mandang ibunya seorang ibu yang cerewet, bawel, nyebelin banget. Wah, itu cara pandangnya begitu nggak akan bisa. Ya sama. Kalau mulai dari diri sendiri, cara pandang dia terhadap dirinya apa? Apa yang dia pandang terhadap diri dia? Kalau dia memandang diri sebagai orang yang useless, gue pernah nggak naik kelas, aku broken home, aku kayaknya pendek, kalau kayak begitu nggak akan bisa jadi hero. Dia akan memandang dirinya zero terus. Akhirnya sibuk compare. After compare kan komplain. Iya kan? Nah, jadi penting sekali cara pandang kita terhadap diri kita harus diperbaiki. Ya, kita harus jadi orang pertama yang bilang diri kita berharga gitu loh. Jangan tunggu dibilang orang, jangan tunggu orang kasih jempol di Instagram. Kita jadi orang pertama yang nge-like foto kita lah. Walaupun ada menggelikan, tapi maksudnya kita harus jadi orang, ketika nggak ada orang yang bilang lu tuh berguna, kita harus bilang diri gue nih berguna nih. Ya, nah cara pandang kita terhadap diri kita harus benar. Nggak akan bisa jadi hero kalau cara pandang kepada diri kita salah. Yang kedua, perasaan kan. Kira-kira perasaan seorang hero gimana? Nggak akan kebanyakan baper seorang hero itu. Saya sih nggak pernah lihat tuh Batman baper gitu ya. Dia bete, ya si Joker. Maksudnya males banget kan. Dia baper tapi bawa perubahan kan. Bukan bawa perasaan atau kemudian. Ya, bagaimana kita mengelola perasaan penting nih. Ya, karena seorang hero sih jangan moody ya. Jangan moody gitu, jelek banget. Sangat jelek lah, nggak keren. Moody itu nggak keren. Kita harus sadar kita nih moodian, dan harus sadar nih gue lagi moody nih, nggak keren banget kalau gue lanjutin. Manusiawi kan, tapi kita harus sadar dan batasi segera. Ya, seorang hero harus bisa menaklukkan perasaannya dulu sebelum dia jadi hero untuk orang lain. Ya, dia harus bisa ya. Tapi itu manusiawi, iya sih. Tapi namanya hero kan kita harus memang berespon berbeda kan terhadap perasaan yang sangat labil ini gitu ya. Perasaan kita harus beresin juga. Kira-kira seorang hero perasaannya gimana?
pasti dia nggak akan banyak dipengaruhi oleh kondisi cuaca di sekeliling dia. Teman-teman, langit boleh mendung, tapi hati tetap cerah. Nah, itu kan Wah. perasaan hati. Ya, suasana hati. Yang ketiga adalah linguistik deh. Oke. Perkataan seorang hero, perkataan-perkataan yang seperti apa sih? Ya tentu seorang hero ketika keluar sana, dia akan mengatakan perkataan-perkataan yang membangkitkan, bukan yang menyakitkan. Perkataan yang membuat tim menjadi utuh, bukan jadi runtuh. Perkataan-perkataan yang benar-benar memberkati, bukan menyakiti. Nah, pertanyaannya kalau dimulai dari diri sendiri, perkataan macam apa yang kita harus lontarkan terhadap diri kita? Ingat, setiap kata punya makna loh. Jadi penting sekali apa yang kita perkatakan kepada situasi, kepada orang lain, dan kepada diri kita sendiri. Nah, seorang hero harus punya self-talk yang benar. Dimulai dari diri sendiri kok. Terus beres semuanya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang memang secara perbuatan. Nah, ini bicara keteladanan. Seorang hero ini harus jadi teladan. Teladan itu bukan bicara sekali melakukan, tapi berkali-kali melakukan dengan keberanian, dengan pengorbanan, dengan ketulusan. Nah, kalau kita melakukan KPK ini, apa ajaibnya kalau kita melakukan KPK ini? Keberanian, pengorbanan, dan ketulusan. Orang-orang di sekeliling kita juga akan melakukan itu ke kita loh. Orang akan berkorban sama kita. Orang akan berani bertindak untuk kita. Dan orang akan tulus untuk kita. Coba cek orang nggak tulus sama kita. Orang nggak berani bantu. Karena kita juga nggak begitu ke mereka. Mirroring kok. Oke. Hanya dikasih sama Tuhan, tetap ada ujian. Kita udah KPK, kenapa orang nggak KPK? Tetap ada. Itu kan untuk ujian. Tapi secara umum, Mas Harmoni misalnya rumah di Sunter, saya di Jogja. Pas saya datang ke Sunter, Mas Harmoni nginep tempat saya, Nan. Ya udah, pas dia ke Jogja pasti saya ajak nginep tempat saya. Kayak gitu. Kenapa? Karena umumnya orang akan membalas kok. Dan itu miracle-nya gitu loh. Nah, selama ini kalau kita, jadi apa yang kita pengen orang perlakukan ke kita duluan yang mulai. Itu hero. Inisiatif, seorang hero harus punya inisiatif untuk melakukan. Oke. Inisiatif ya. Nah, ini yang harus kita bangun nih. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi ke perbincangan kita malam hari ini, kita akan analisa dulu satu tantangan ya. Mas Harmoni, silakan dipilih satu tantangan untuk malam hari ini, silakan. Baik, tadi yang sudah dianalisa Putri dari, sama Felix, dari Felix. Oh, baru Felix. Ya. Oh, baru Felix aja ya, sisanya belum ya? Yes. Oke, selanjutnya untuk ibu atau bapak ini Tresnawang Sasi. Ibu. Oh, ibu. Ya. Aha. Ya, saya melihat bahwa Anda adalah seseorang yang dinamis. Anda seseorang yang pandai bergaul, Anda seseorang yang kreatif gitu ya. Anda seseorang yang imajinasinya juga tinggi gitu. Nah, saya juga melihat Anda adalah seseorang yang mudah beradaptasi gitu ya, fluid seperti bisa nyambung dengan banyak orang gitu ya. Dan saya melihat Anda juga punya kemampuan empati dan punya kemampuan mendengar dengan baik. Nah, jadi Anda mampu menjadi pahlawan dengan Anda memotivasi orang lain. Anda mampu menjadi pahlawan ketika Anda mendengarkan dan menjadi luapan emosi buat tempat orang lain. Anda bahagia juga ketika Anda berhasil membuat orang lain juga bahagia. So, mulailah dari hal ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya lihat gitu ya, mungkin profesi atau pekerjaan Anda itu biasanya related to people. Jadi selalu berkaitan dengan orang. Ya, jadi mungkin mulailah dari situ karena Anda mudah untuk menjadi pahlawan ketika Anda bertemu dengan orang lain. Oke, itu dia untuk Ibu Tresnawang Sasi ya yang sudah berpartisipasi di minggu kemarin. Dan pastinya Smart Listeners masih ada beberapa tantangan yang akan kami analisa malam hari ini dalam Smart Character sampai dengan jam 10 malam, dan juga kita masih bahas topik tentang how to be a hero. Tapi yang pasti kita rehat sejenak dulu sebelum kita lanjutkan analisa dan juga perbincangan kami malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Smart Character. Oke, Smart Listeners, masih ada 2 sesi terakhir ya untuk Anda mendengarkan perbincangan kami malam hari ini. Masih bersama saya Audrey Joanna, Mas Konan, Mas Harmoni, dan juga Mbak Golda dalam Smart Character membahas tentang how to be a hero. Nah, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Mas Konan, Mas Harmoni, dan juga Mbak Golda. Tapi Mbak Golda mungkin boleh nggak di-share sebenarnya dalam kita melakukan sesuatu atau bertindak ya as a hero gitu. Apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan supaya yaitu nggak salah sasaran dan juga mungkin
seperti tadi, nggak over lah ya, sesuai porsi. Gitu. Silakan Mbak Golda. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagi saya, setiap kali ketemu kebutuhan, lakukanlah sesuatu. Kita nggak harus menjawab, kita nggak harus menyelesaikan, tetapi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan, please jangan ditahan. Untuk kita menolong orang lain nggak selalu bicara tentang uang. Banyak orang yang terhambat untuk menolong, biasanya bahasa klasiknya adalah, aduh aku nggak punya duit, aduh aku nggak bisa buat apa-apa. Itu yang udah sangat klasik banget. Sehingga diidentikan bahwa pertolongan itu selalu uang. Enggak loh. Terkadang kita bisa nolong cuma dengan verbal gitu ya, lewat perkataan kita. Tadi kan Conan sempat sharing respon perkataan kita. Itu adalah perkataan yang memberikan pengharapan. Tahukah Mbak Audrey, saya itu kemarin sempat sharing, ada satu komunitas yang isinya perempuan-perempuan, dan ketika dibahas tentang trauma, ternyata trauma itu adalah sesuatu yang saya mungkin bisa bilangnya itu kayak silent killer ya. Karena nggak kelihatan, tetapi itu sangat menggerogoti sekali. Dan waktu saya sharing, saya senang dengan responnya, itu sangat menjawab kebutuhan mereka. Saya nggak lakukan apa-apa loh. Saya cuma share lewat perkataan doang. Dan terakhirnya adalah saya menguatkan. Saya membantu bagaimana caranya supaya mereka nggak hidup lagi dalam trauma. Bahkan lewat perkataan kita pun kita bisa menolong orang. Kita bisa memberikan pengharapan sama mereka, orang-orang yang sudah putus asa. Jadi ketika kita mau menjadi seorang pahlawan buat diri kita sendiri, buat orang lain, hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita lihat kebutuhan, berkontribusilah. Saya ada satu tips mungkin yang bisa saya share sama teman Smart Listener. Tadi saya kesundul ya pemikirannya oleh pembahasan dari Harmony sama Conan ya. Salah satu yang saya lakukan adalah tolonglah orang lain saat kita tahu bahwa orang lain itu nggak akan bisa balas lagi kebaikan kita. Jadi itu satu prinsip yang saya pegang. Kalau misalnya contoh, saya ya tadi ilustrasinya itu kan memang udah hukum tabur tua ya. Saya traktir Pak Conan, saya traktir Pak Harmony gitu makan. Once nanti mereka bisa traktir saya balik. Tapi ketika saya bisa kasih air minum sama bapak-bapak yang udah keausan lewat depan rumah, saya nggak kenal dia, dia juga nggak kenal saya, dia kekurangan dan minum itu bisa menyegarkan dia say thank you, cuman bisa bilang thank you aja, yang mungkin cuman bilang, duh saya nggak bisa bales. Nah itu adalah sebuah perbuatan yang bukan untuk sekedar, wih gue bisa melakukan sesuatu dan lu nggak bisa balas, bukan untuk itu. Tetapi lebih kepada saya punya prinsip ketika kita lakukan sesuatu dan orang tersebut nggak bisa balas, maka Tuhan yang akan balas ke kita. Dan ini bukan untuk dicari-cari apa ya, enggak. Tapi itu salah satu action yang selalu saya mau tetap pelihara dan lakukan. Jadi itu membuat saya ketika saya menolong orang lain, saya akan berikan yang terbaik yang saya punya, yang saya bisa. Gitu. Tanpa saya sadari bahwa kita sedang membangun budaya kepahlawanan, budaya sama-sama saling menolong, saling menyelamatkan. Karena gini, ketika saya ditolong oleh Mbak Audrey, saya ini ngerasa, aduh makasih banget Mbak Audrey, makasih banget. Aku tuh benar-benar ditolong banget loh sama Mbak Audrey. Percayalah itu akan menular. Ketika saya ketemu sama orang lain, saya akan tolong orang lain lagi. Dan orang akan tolong orang lain yang dia ketemu lagi. Sehingga itu akan terus seperti virus baik yang terus akan terus bekerja. Nah, jadi makanya ketika kita mau menolong, apa yang perlu kita perhatikan, apa yang kita bisa punya, kasih dan jangan tahan. Kontribusikan. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, berikan saja. Oke. Yes, luar biasa ya. Jadi jangan timbang-timbang semua listeners ya, berikan aja deh ya. Ketika orang lain terlihat membutuhkan, ya udah kalau kita ada kenapa nggak kita kasih ya. Oke, Mas Conan mungkin boleh kita lanjut analisa satu tanda tangan yang sudah masuk di minggu lalu. Silakan dipilih Mas Conan. Oke, di-unmute dulu Mas Conan. Ada dari Mbak Putri, betul ya? Oke, silakan. Bu Putri, dari mana ini Bu Putri? Dari Tangerang. Tangerang, ya. Terima kasih sudah berpartisipasi, ikut kirim tanda tangan juga. Dari tanda tangannya Mbak Putri ini, Ibu Putri ini
orang yang sangat simple ya, jadi simplicity. Orangnya sangat suka kesederhanaan, sesuatu yang praktis, sesuatu yang simple. Lalu orangnya juga punya karakteristik yang sabar dan ulet ya, dalam melakukan segala sesuatu tuh ulet orangnya, dan nggak suka konflik. Orangnya nggak suka konflik, dan juga terlihat sangat enak diajak bekerja sama nih ya, diajak bekerja sama sangat enak sekali. Titik kritisnya dari semua itu akan bisa terjebak di rasa sungkan yang berlebihan. Rasa sungkan yang berlebihan, dan jadinya cenderung main aman ya. Nah, untuk mengeluarkan sisi hero dalam dirinya Mbak Ibu Putri ya, dan mungkin ini sudah dilakukan ya, sudah dilakukan adalah ya dengan harus berani untuk mengambil sikap tegas, langkah tegas. Ya, karena banyak hal yang akan terjadi yang di luar zona nyaman yang selama ini mungkin dipertahankan, tapi asal kita melangkah ya dengan keberanian, dengan ketegasan, ya saya rasa akan banyak pintu-pintu terbuka dan akan banyak terobosan-terobosan terjadi dalam hidupnya Ibu Putri. Dibutuhkan setetes keberanian. Oke, setetes keberanian ya, itu dia untuk Ibu Putri. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi malam hari ini. Kita lanjut lagi mungkin ke Mas Harmoni ya. Kalau misalnya banyak orang di luar sana yang mungkin kalau sebaca aku gitu ya di sosial media, mungkin melihat orang yang perlu dibantu tapi ujung-ujungnya nih karena terlalu banyak pertimbangan, jadi nggak berani nolong, nggak jadi nolong, dan ujung-ujungnya nyesel nih Mas. Nah ini apa sih yang harus kita perkuat lagi supaya kita benar-benar yakin gitu ya untuk menolong orang tersebut, orang membutuhkan. Silakan Mas Harmoni. Kata kuncinya adalah keberanian. Ya, penyesalan kita menurut survei dikatakan adalah ketika orang di usia 80 tahun ke atas di survei gitu ya, kira-kira penyesalan mereka itu apa sih? Ditemukan bahwa adalah ketika pada masa muda mereka punya kesempatan untuk melakukan tapi mereka tidak melakukannya karena takut. Sehingga ketika mereka nggak punya kesempatan untuk melakukannya lagi, nggak ada lagi waktu dan fisik pun juga nggak mampu lagi, ya akhirnya kesempatan itu lewat begitu saja. Pilihannya sederhana, Anda mau hidup dengan penyesalan atau mendingan salah tapi belajar, gitu loh. Jadi ya kata kuncinya berani aja. Berani kotor itu baik kok. Baik. Kita banyak promo ya hari ini. Dapat sponsor nih. Sponsor ya. Semoga nanti ke depannya ada sponsor nih ya. Oke. Jadi balik lagi ya tadi ke KPK juga yang disampaikan Mas Konan. Keberanian ya itu juga penting sekali. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan, kalau bisa dilakukan ya udah dimulai aja ya. Oke, dan kita istirahat dulu sebentar Mas Harmoni, Mas Konan dan juga Mbak Golda untuk sesi yang terakhir. Jadi pastikan semua listeners Anda mendengarkan perbincangan kami sampai dengan selesai ya. Dan masih ada kesempatan juga untuk Anda yang ingin mengirimkan tanda tangan Anda untuk dianalisa di minggu depan, silakan. Di 0812 11 12 959, kirimkan foto tanda tangan Anda dengan tinta hitam ataupun tinta biru boleh, dan tuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Silakan formatnya SC, spasi nama, usia, dan juga domisili. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Small listeners, terima kasih untuk Anda yang masih setia ya mendengarkan perbincangan kami hari ini. Semoga lahir pahlawan-pahlawan baru setelah topik ini kita tutup. Tapi yang pasti sudah masuk di sesi terakhir di How to be a Hero ya. Ini perbincangan yang cukup menarik dan juga mungkin bisa memantik api-api pahlawan yang ada di dalam diri kita. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita mau dengerin closing statement ya dari topik kita hari ini, apa yang harus diingatkan lagi sama Mas Harmoni dan juga Mbak Golda serta Mas Konan. Silakan, mungkin dari Mbak Golda dulu, silakan. Ya, prinsipnya adalah kita hanya bisa menjadi pahlawan pahlawan bagi orang lain ketika kita bisa menjadi pahlawan buat diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Ketahuilah bahwa kita ini sangat berharga, kita ini mulia, kita diciptakan itu bukan untuk hidup sendiri, tetapi dengan orang lain juga. Ketika kita berhasil mengasihi diri sendiri, kita bisa mengasihi orang lain. Dan kasih itulah yang akan membuat kita punya, kalau tadi Pak Konan itu bilang, punya keberanian, punya pengorbanan, kemudian punya ketulusan. Nah, itu yang akan membangun dan kita akan menjadi pahlawan. Saya berharap 10 November itu bukan cuma sekedar momentum, tetapi itu menjadi salah satu
culture salah satu values yang terus ada dalam diri kita terus sebarkan virus menjadi pahlawan-pahlawan buat orang lain, sehingga revolusi mental Indonesia dan kita sama-sama melihat bahwa banyak orang yang terus membangun bangsa dan negara kita. Oke, terima kasih untuk Mbak Golda ya. Semoga ya lahir orang-orang baru di sekitar kita. Oke, sekarang Mas Harmoni, silakan Mas Harmoni. Ketika bicara tentang kepahlawanan, banyak orang berpikir menjadi pusat perhatian seperti Superman, wah kagum. Seperti Spider-Man, wih dipuji-puji, viral di sosial media, terkenal gitu ya. Tapi jangan lupa gitu, menjadi pahlawan sesungguhnya itu adalah mereka itu harus tulus. Mereka lakukannya dengan pengorbanan gitu. So jangan sampai kita menjadi pahlawan yang berharap ketenaran, ya, berharap menjadi center of attention gitu. No, pahlawan sesungguhnya adalah pahlawan yang selfless, pahlawan yang tidak mementingkan dirinya sendiri, ya. Dan ketika kita berhasil menjadi pahlawan-pahlawan itu, ya, kita menyadari bahwa sebetulnya hidup itu bukan untuk diri Anda sendiri dan bukan tentang Anda sendiri, tapi hidup ini mengenai tentang orang lain dan bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain, maka Anda akan otomatis menjadi seorang pahlawan. Oke, soalnya sendiri sekarang giliran Mas Kodan, silakan Mas Kodan. Ya, tema yang sangat menarik dan sangat menggugah ya, yaitu membangkitkan kepahlawanan dalam diri. Betul sekali, bicara pahlawan ini fokusnya bukan di ketenarannya. Seringkali faceless, seringkali mungkin nggak dikenal ya, faceless, nameless, tapi jangan leles, jangan males ya, pasti Tuhan yang bales. Nah, kepahlawanan dimulai dari apapun yang kita kerjakan. Saya sebagai trainer atau saudara sebagai apapun yang saudara kerjakan, kadangkala kita harus berkorban kok. Kadangkala kita nggak dibayar. Jangan takut kasih yang gratis, karena akan datang yang drastis. Bener deh. Ya benar-benar, jadi jangan takut ya. Kadang-kadang ini gratis loh. Dari yang gratis akan datang yang drastis dari Tuhan. Terus saja memberi, berani, berkorban, dan tulus. Ya, sebagai penutup ya ingat aja kata itu, pahlawan. Pahnya bicara pahala dari Tuhan pasti akan diberikan secara berlimpah-limpah kepada orang yang mau jadi pahlawan. Pahlawan, lahnya bicara lakukan dengan penuh keberanian, dengan penuh pengorbanan, dan dengan penuh ketulusan. Ya, pahlawan, wannya bicara wanita ataupun pria, siapapun itu harus mau jadi pahlawan. Kenapa? Karena we all kita born to be a hero. Kita terlahir untuk jadi pahlawan yang memberikan kontribusi terhadap orang-orang di sekeliling kita. Itu sih, semangat semua jadi pahlawan. Wow, luar biasa ya, ditutup dari Mas Konan ya dengan singkatan-singkatan yang menarik juga hari ini. KPK juga ya, harus kita ingat bahwa keberanian dan juga pengorbanan serta ketulusan juga penting, dan pastinya tetaplah menjadi orang-orang baik supaya seperti virus yang menular seperti yang Mbak Golda bilang. Oke, Smart Listeners, yang pasti malam hari ini ya kita akan tutup perbincangan kita, tapi belum lengkap rasanya kalau misalnya kita belum dengarkan peredaman yang akan disampaikan oleh Mas Harmoni. Suatu kali saya mendengar sebuah kisah yang sangat tragis tapi juga sangat heroik, yaitu di mana di sekolah anak saya, di mana saya menjadi ketua dari perkumpulan orang tuanya, tiba-tiba tembok dari anak-anak sekolah itu ambruk, dan sebelum ambruk ya tembok itu pelan-pelan ya bergetar, dan anak yang di dalam ruangan itu panik, dan ada satu anak laki-laki yang betul-betul menahan tembok itu dan berteriak, "Ayo semua keluar." Dan akhirnya ya semua sudah keluar, dia sendiri terjebak sendirian dan dia keruntuhan tembok itu. Tapi syukurlah tembok yang runtuh itu tidak sampai menindih badannya karena ada
bangku-bangku sekolah di mana dia terjatuh di bawah bangku dan meja sekolah. Tapi sejak hari itu sekolah memang melakukan penelitian dan pembangunan ulang, tapi lebih daripada itu sekolah itu adalah sekolah yang mengedepankan karakter, di mana kami juga menjadi konsultan. Dan mereka bertanya pada saya, apa yang membuat anak ini bisa melakukan hal itu? Usianya baru 12 tahun, kelas 6 SD. Dan keluarganya tidak pernah mengajar seperti itu. Lalu ketika saya melihat signature-nya kan secara grafologi, ternyata anak ini memang punya bakat untuk betul-betul secara heroik gitu, berani mengambil risiko untuk kepentingan banyak orang, ya. Jadi ada keberanian, ada juga social responsibility-nya, dan hatinya baru kelas 6 tidak tercemar dengan banyak kepahitan. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa heroic spirit itu dibangun dari beberapa karakter, yaitu keberanian, pengorbanan, dan ketulusan, ada semua pada anak ini. Nah, smart listener, saya juga setuju apa yang dikatakan oleh teman-teman bahwa untuk menjadi hero itu tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, dan ketika kita menolong orang tua yang lagi mau menyeberang, dan ketika kita melihat ada hal-hal yang seharusnya terjadi pada umumnya, tapi itu tidak terjadi, seharusnya kita bertindak, ya, seperti yang dikatakan oleh Harmony Ezra tadi. Saudara sekalian, pada saat kita merenungkan mengenai heroic spirit, spirit of hero, semangat kepahlawanan, itu menurut saya bisa digali kepada setiap orang. Saudara dan saya bisa memiliki itu. Ketika kita menemukan bahwa pertama, hidup ini gak bisa sendiri. Hidup ini harus bersama dengan orang lain, karena itu harus ada simbiosis mutualisme. Yang kedua, kita harus percaya bahwa ketika kita menolong orang lain, kita juga ditolong. Ada hukum alam yang berkata apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan yang terakhir, smart listener, saya ingin katakan dalam peredaman ini bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita mengorbankan diri untuk sesuatu yang berarti, karena hidup kita adalah rumah daripada Tuhan itu sendiri. Dalam hidup kita ada Tuhan, dalam hidup kita ada kekuatan yang mukjizatnya itu tetap ada dimanapun dan kapanpun kita berada. Selamat menjadi pahlawan di tengah keluarga, di lingkungan kita. Pasti banyak orang yang tertolong. Always right respond. Oke, smart listeners, ini dia saatnya kami untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan kami kurang lebih 2 jam ini. Semoga dapat menginspirasi Anda, membuat Anda menjadi pahlawan-pahlawan baik untuk diri sendiri, bahkan untuk orang-orang sekitar, dan juga berdampak ketika kita tidak punya apapun, atau mungkin kita sudah punya, ya, segala sesuatu kita bisa bagikan, dan juga pastinya bisa membuat orang-orang sekitar kita untuk bahagia. Dan pastinya terima kasih Mas Harmony, Mbak Golda, dan juga Mas Conan. Sehat selalu, kita ketemu minggu depan dengan topik yang menarik, dan pastikan Anda selalu dengarkan Smart Character setiap Senin dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Oleh karena itu, saya Audrey Joanna, pamit undur diri. Saya Harmony Ezra. Saya Fernando Conan. Saya Golda Siregar. Smart Character, who we are. We are life transformer. We are change to change the world. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.